Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, kami akan menyampaikan bagaimana perbedaan kolam tembok dengan kolam tanah, saudaraku. Jadi yang mana nanti akan kita sampaikan dengan secara akurat, saudaraku. Jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi apa perbedaan kolam tembok dengan kolam tanah. Nah, ini kolam tembok, saudaraku. Karena untuk dari ikan benih sampai mungkin seukuran 18 cm, saudaraku, maka dipelihara di kolam kecil seperti ini, saudaraku. Jadi kolam tembok ini kecil, tidak terlalu luas, akan tetapi ini hanya sifatnya untuk memelihara ikan anakan dari pembenihan sampai nanti dari kecil sampai pembesaran sampai pemasaran, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini yang pertama, saudaraku, adalah kolamnya, saudaraku. Kolamnya bentuknya tidak jadi masalah, saudaraku, baik rata maupun tidak rata, yang penting kedalaman airnya, saudaraku. Jadi kedalaman airnya kalau bisa sedalam-dalamnya ya, saudaraku ya. Di atas 85 cm sampai 1 meter itu bagus sekali, saudaraku. Tapi bukan berarti yang dangkal itu tidak bisa untuk memelihara ikan, tapi tetap bisa, akan tetapi kadangkala oksigennya kekurangan, saudaraku. Jadi yang 50 cm ke bawah kadangkala oksigennya kekurangan bila di malam hari, saudaraku. Tapi kalau siang hari seperti ini dengan cahaya matahari yang begitu panasnya, maka tidak menjadi masalah. Yang penting eceng gondoknya jangan terlalu banyak ya, saudaraku ya. Jadi kalau banyak nanti menimbulkan kekurangan oksigen. Karena CO2 dibutuhkan oleh si eceng gondok, juga dibutuhkan oleh ikannya, saudaraku. Jadi akhirnya apa? Mereka berebut oksigen di malam hari. Jadi yang perlu saya sampaikan, apabila kamu memelihara ikan, itu pertama kolamnya. Setelah itu bibitnya, saudaraku. Bibitnya itu, ini kolam ini tidak menggunakan gelembung-gelembung air ya, saudaraku ya. Tidak menggunakan aeratasi, tapi murni kita dari alam langsung. Tidak menggunakan itu. Nanti insya Allah apabila kita pindahkan ke kolam tanah seperti ini, saudaraku. Ini kolam tanah. Nah, kolam tanah seperti ini, saudaraku, maka nanti ikannya akan menjadi segar ataupun sehat. Nah, ini, saudaraku. Nah, ini kolam ini panjangnya 18 meter kali 12, saudaraku. Nah, ikannya belum ada, saudaraku, hanya 1-2 saja. Ini persiapan itu ikan yang di sana akan kita pindahkan ke sini. Tujuannya apa, saudaraku? Supaya nantinya si ikan ini pindah tempat. Setelah di kolam tembok, pindah ke kolam tanah, saudaraku. Nah, seperti ini, saudaraku. Nah, alhamdulillah. Nah, ini ada si gagak rimang, ini si kliwon. Nah, si kliwon. Ini gagak peliharaan kita, saudaraku. Nah, penunggu daripada kolam ini. Nah, ini, saudaraku. Ini yang perlu saya sampaikan. Kolam tembok, kolam tanah seperti ini, saudaraku. Rumput-rumputnya harus kita kurangi. Jadi harus kita siangi, saudaraku, ataupun kita cabutin ataupun dibabat, saudaraku. Fungsinya apa? Supaya ular yang suka makan ikan, ular koros maupun ular sawah, maka tidak ada lagi, saudaraku. Nah, tidak ada lagi. Tujuannya supaya kita ini memelihara ikan murni hasilnya dari jeripayah kita tidak dimakan ular, saudaraku. Karena ular ini makannya ya lumayan banyak, saudaraku. Bisa habis, saudaraku, kalau kita tidak rumputnya kita tidak buang seperti ini. Nah, ini daun talas, saudaraku. Daun talas ini untuk makanan ikan juga, saudaraku. Makanan ikan, tapi kadangkala ikan nila kurang suka. Jadi daun talas ini untuk makanan ikan gurame. Nah, ikan gurame, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan iya. Ayo kliwon, kita main konten. Nah, ini gagak kita, saudaraku. Nah, sini. Nah, ini gagak ini penunggu daripada kolam ini. Ah, ya, sini. Ya, sini. Oh, gagaknya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ya, saudaraku ya. Jadi kolam ini panjangnya 18 meter. Nah, luasnya 12. Nah, ini, saudaraku. Jadi kita ini nanti ikan yang dari sini, saudaraku. Ikan yang kecil dari sini, ini dari tembok ini nanti kita pindahkan di sini. Di kolam lebar ini, saudaraku. Jadi ini udah habis lagi makanannya. Nih, sayangilah yang ada di bumi, dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi kita menyayangi yang ada di bumi, saudaraku. Nah, supaya apa? Supaya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi kalau memelihara binatang itu, saudaraku, kalau tidak bisa memelihara, mending nggak usah ya, saudaraku ya. Kasihan, karena mereka ada yang punya. Jadi yang perlu saya sampaikan, semua binatang harus kita sayangi, walaupun kadangkala menyusahkan kita. Contohnya semut, saudaraku. Semut ini, saudaraku, sebelum kita bunuh, sebelum kita usir ataupun kita bunuh, saudaraku, kita omongin dulu, mut semut, jangan di sini ya, mut ya.
Ini nanti saya tempatin, kamu cari tempat yang lain 2-3 kali. Kalau tidak mau disiram pakai air panas saja saudaraku. Jangan menggunakan pestisida. Itu efeknya jelek untuk apabila dicium oleh anak kita, maka menjadi anak kita putus sarafnya. Rasulullah suka dengan semut karena kegotong royongannya. Jadi semut ini ada yang punya. Semut ini saudaraku, di Gunung Merapi ini saudaraku ya, mau meletus, orang nggak tahu Mbah Marijan itu sampai kebakar di atas gunung. Tapi semut tahu, dia turun nggak mau di situ lagi. Kadangkala itu ada apa, semut itu lebih tahu kadangkala deteksinya daripada manusia. Jadi yang perlu saya sampaikan, jangan membunuh binatang. Sayangilah yang ada di bumi, dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Kalau kita suka memukulin binatang, kadangkala kita sendiri, anak kita ataupun ini seperti binatang saudaraku kadangkala ya. Karena ada yang bau rekso. Jadi yang perlu saya sampaikan, nah ini kolam tanah saudaraku. Kolam tembok tapi menggunakan tanah di bawahnya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya tidak bocor saudaraku. Jadi kalau bocor itu menggunakan lumpur di bawahnya saudaraku, dibanyakin tanahnya supaya tidak bocor. Nah ini ikannya ini, nah itu saudaraku 1-2 masih kelihatan, tapi karena airnya keruh maka tidak kelihatan ya saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan, man jada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan iya. Jadi kita bersungguh-sungguh saudaraku, apapun bentuknya, usaha apapun, kalau bersungguh-sungguh insya Allah. Nah ini ya saudaraku ya. Jadi ikan ini, nila ini saudaraku, ikan nila ini baik ikan nila gip maupun ikan nila hitam, kita harus tahu pemasarannya. Banyak di pasaran ini dibutuhkan nila hitam saudaraku, karena rumah makan ini banyak yang suka dengan nila hitam. Kalau nila merah ini ibu-ibu rumah tangga yang suka karena warnanya saudaraku. Warnanya begitu bagusnya. Ambilin ini nak, ambilin pakan ikan. Nah ini yang perlu saya sampaikan pada saudara-saudaraku, apabila memelihara ikan nila, maka kita harus airnya. Yang kedua pakan ya saudaraku ya. Pakannya ini bisa menggunakan bekatul saudaraku. Jadi menggunakan dedak apabila kita ikan ini mau dijadikan benih. Jadikan benih, maka harus menggunakan pakan dedak saudaraku. Kenapa harus pakan dedak? Karena kalau menggunakan protein tinggi, menggunakan pelet, maka si ikan ini akan perutnya akan tertutup oleh lemak. Akhirnya anaknya tidak terlalu banyak saudaraku. Anaknya tidak banyak karena perutnya tertutup lemak. Nah ini kita kasih makan yuk. Makan yuk, makan. Nah ini kita isi dengan air yang dari kolam tanah saudaraku, supaya tertutup lubang-lubang yang ada di bawah. Nah ini penting saudaraku, kalau di malam hari air seperti ini penting saudaraku. Nah, malam hari penting karena oksigennya biar berlebih, nanti ikannya senang makan, dan senang makan nanti 4-6 bulan sudah panen massal ataupun panen yang besar-besar yang ukuran 500 gram. Nah ini nanti ya saudaraku ya, perbedaannya kolam tanah dengan kolam tembok sangat-sangat berbeda saudaraku. Jadi kalau kolam tanah, apabila kita menumpas penyakit bakteri sangat sulit. Tapi kalau kolam tembok dikeringkan saja, bakterinya akan ini mati. Nah, tapi kalau kolam tanah seperti itu saudaraku sampai retak-retak ya saudaraku ya. Sampai retak-retak, tanahnya itu sampai retak-retak, supaya apa? Bakterinya tidak hidup, supaya mati. Setelah itu baru dimasukkan ikannya. Alhamdulillah. Jadi pada saudaraku, pakan ikan ini menggunakan jagung pun boleh saudaraku. Jagung digiling 10 kilo jagung, setelah itu direbus sampai 100 derajat saudara, sampai panas mendidih. Setelah panas didinginkan, dicampur dengan ragi tape saudaraku 5 gram. Dicampur ragi tape, ditaruh di gelap-gelapan di kamar, tertutup saudaraku 3 hari, dikeluarkan. Setelah itu dikeringkan. Setelah kering, maka bisa dikasih makan kepada ikan. Itu pertumbuhannya nanti ikan lebih cepat saudaraku besarnya. Untuk biaya yang lebih kecil nilainya. Nanti kita sampaikan di konten yang akan datang bagaimana cara membuat pakan menggunakan jagung, menggunakan kelatak saudaraku. Nah ini pohon karet ini saudaraku, ini pohon karet ya saudaraku, menggunakan kelatak. Nah kelatak tadi mana nak? Kelatak yang di gelas tadi nak? Nah, jadi menggunakan kelatak karet saudaraku, dipecahin, lalu ditumbuk halus, direbus saudaraku, lalu dikeringkan, bisa untuk campuran makanan ini. Nah tadi saya bawa kelatak tapi kemana ya? Jadi kelatak karet, apabila di lingkungan saudara ini banyak kelatak, bisa dikumpulkan, dipecahin saudaraku. Tadi dicangkir nak, dicangkir tadi. Jadi yang perlu saya sampaikan pada saudara-saudaraku, bisa menggunakan kedelai, ampas kedelai saudaraku, menggunakan bekatul, supaya kita ini pengeluaran sedikit tapi keuntungannya besar saudaraku. Bagaimana caranya kita sebagai petani budidaya ikan harus pintar-pintar menyiasati. Nah ini ya saudaraku. Nanti kita sampaikan di mana asalnya bibit-bibit ini saudaraku. Asalnya bibit-bibit ini akan kita sampaikan ya saudaraku ya.
Asalnya bibit ini, yang kecil-kecil ini ya saudaraku ya. Nah, ini. Nah, ini. Agak kenyang saudaraku. Nah, asalnya dari bibit-bibit ini saudaraku. Nanti kita kasih tahu asalnya dari mana bibit kecil ini. Nah, nanti kita ada ikan 60 ekor. Betina 45 saudaraku. Betinanya 45, jantannya ada 15. Jadi perkawinan massal saudaraku. Diserokin nanti kita kasih tahu setelah di sini. Ini. Sebenarnya ini banyak saudaraku, cuman karena sudah kenyang dia malas mau ketemu, nggak percaya diri ini ikannya saudaraku. Yuk kita kasih tahu di mana pembibitannya yang besar-besar saudaraku. Nah, ini saudaraku, di sini tempat pelatihan saudaraku. Ini saudaraku ya. Nah, ini yang kecil-kecil saudaraku. Ini yang kecil-kecil. Ini juga kecil-kecil saudaraku. Asalnya dari mana ikan-ikan ini nanti kita sampaikan. Nah, itu sudah juga saudaraku. Nah, ini untuk ikan-ikan yang anakan saudaraku. Nah, ini sebenarnya banyak saudaraku tuh. Nah, ambil lagi pakan nak. Nah, ambil lagi pakan pakai ember. Nah, ini saudaraku. Asalnya dari mana bibit ini saudaraku? Nah, ini juga masih ada saudaraku. Nah, asalnya dari sini saudaraku. Nah, dari sini. Nah, dari sini asalnya. Kok ada yang masuk ya kolam ya? Takut ini ikannya. Nah, yuk. Asalnya dari sini saudaraku. Aduh, takut ikannya karena ada yang masuk kolam saudaraku. Nah, ini saudaraku, ini awalnya pembibitan yang besar-besar saudaraku. Nah, ini pembibitan yang besar-besar. Yuk, makan yuk. Baru saja ini ada orang yang masuk di kolam, tidak seizin kami. Ikannya ketakutan mau kita ambil gambarnya. Aduh, ini gimana ini? Ayo. Nah, ini saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, ini pembibitannya saudaraku. Nah, ini pembibitannya. Lalu diambilin. Kenapa dibikin berundak-undak seperti ini saudaraku? Nah, dibikin berundak. Nah, ini indukannya saudaraku. Indukan ini kolam ini panjangnya 18 saudaraku kali 12 meter. Nah, panjangnya. Nah, ini indukannya saudaraku. Indukan di sini ini saudaraku. Setelah itu anakannya nanti kita serokin saudaraku. Setelah kita isi air sampai ke sini saudaraku, nanti kita serokin, kita pindahkan ke kolam yang sebelah sana saudaraku. Nah, nanti kita pindahkan lagi ke kolam tanah sana. Nanti 4-6 bulan baru kita jual. Alhamdulillah saudaraku bisa kalau serius saudaraku ya, kita memberi pakan yang bersungguh-sungguh, maka ataupun penyakit-penyakitnya saudaraku ya, nanti kita sampaikanlah. Kolom komentar saudaraku. Silahkan komentar di sini. Nah, ini indukan ya saudaraku. Indukan 60 pasang, 45 yang betina, jantannya 15. Nah, ini saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan. Nah, ini. Nah, setelah itu saudaraku, ini diserokin, maka dipindahkan diserokin anakannya saudaraku, tuh anakannya saudaraku. Nah, ini kalau pagi hari banyak saudaraku. Nah, itu tuh. Nah, jadi setelah itu dipindah ke sini. Dipindah ke sini saudaraku. Pindah ke sini. Nah, setelah itu dipindah lagi ke sini saudaraku. Nah, ini yang ukuran siap jual. Ini ukuran 200 gram saudaraku. Nah, ini yuk. Nah, ini. Nah, ini saudaraku. Nah, ini alhamdulillah ini. Ini sebenarnya untuk pelatihan anak-anak panti asuhan saudaraku. Panti asuhan Setiabudi Peduli. Nah, ini. Nah, ini ikannya saudaraku. Nah, ini. Nah, ini. Yuk makan ayo, makan. Nah, ini saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal ya saudaraku ya. Nah, ini untuk ikan. Nah, obatnya saudaraku, obatnya menggunakan bentis saudaraku. Nah, ini eceng gondok ya saudaraku, tapi jangan terlalu banyak ya saudaraku ya. Ikan ini obatnya menggunakan bentis seperti ini saudaraku. Nah, ini bentis ini saudaraku, ini kita blender yang matang saudaraku ya. Kita blender yang matang seperti ini saudaraku. Nah, kita blender yang matang ini, lalu ikannya dimasukkan ke dalam bak. Dalam bak tujuannya apa? Nah, ini matang saudaraku. Nah, ini masukkan ke dalam bak. Setelah itu untuk pengobatan bakteri-bakteri yang ada di dalam badannya ikan ya saudaraku ya. Terutama insang merah ataupun siripnya berwarna keunguan ataupun sisiknya terkelupas karena sering menggaruk-garukkan di tembok, maka diobatin dengan ini saudaraku. Kalau daunnya ini saudaraku bisa untuk pakan ikan gurame. Nah, ini kalau ikan nila tidak seberapa suka saudaraku. Nah, ini ya saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah ikan nila saudaraku. Nah, ini ikan nilanya. Nah, ini minta makan sebenarnya. Nah, ini saudaraku. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya doakan yang subscribe semoga dipanjangkan umurnya ya Allah dan dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma fa'ana qola'ah wal bala'ah wal pasa'ah wal munkaro wasyuyufal muktalipata wasadaida wal minhanamat horo
minha wa ma batona min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Karena subscribe gratis ya Allah. Semoga dipanjangkan umurnya ya Allah dan dikabulkan hajatnya ya Allah. Tabarakallah. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.